lebih dekat. Mas Rian memintaku untuk lebih rapat dengannya. Usai pemasangan cincin dan menerima sebuah kejutan, kini saatnya sesi foto-foto. Meski tidak berdiri di atas pelaminan dan hanya duduk di atas sebuah karpet tebal berbulu lembut, acara ini tetap sesakral pernikahan pertama kami yang dilaksanakan begitu meriah. Mas Rian menyentuh kembali jemariku, lalu sebuah foto tercetak 2 kali. Selanjutnya foto bareng anak-anak. Seorang fotografer meminta kedua anakku bergabung. Setelah selesai mencetak foto berempat, lelaki itu kembali meminta seluruh keluarga untuk bergabung. Oke, 1, 2, 3. Plus. Sudah cukup, seadanya saja, karena kami masih masa bergabung, ucap mama mertua meminta fotografer tidak lagi mengambil gambar. Lelaki itu pun berbicara dengan Mas Rian, lalu pamit pulang. Seminggu setelah jenazah papa mertua dikebumikan, adalah waktu yang baik yang sudah ditentukan oleh dua belah keluarga untuk melangsungkan pernikahan ini. Seharusnya ini menjadi suatu hal yang biasa saja. Bukankah aku akan menikah dengan lelaki yang sama yang sudah memberiku 2 buah hati? Tapi entah kenapa, hati ini tak bisa tenang semenjak tadi. Terus berdegup tak karuan. Hanya beberapa teman dan rekan kerja Mas Rian yang hadir, selebihnya beberapa tetangga. Acara ini memang lebih terkesan hanya syukuran kecil-kecilan selepas ijab kabul, karena memang mama mertua tak ingin ada acara meriah, berhubung papa mertua baru saja menutup usia. Setelah sesi foto-foto selesai, ada 3 orang dokter datang berkunjung. Mas Rian mengajakku menemaninya untuk menerima tamu. "Ma, temani papa yuk," ajaknya, seraya menyelipkan jemari pada jemariku. Wajah kami pun saling menatap. Ia hanya tersenyum, lalu menarik tangan ini hingga mengikutinya. "Assalamualaikum, Dokter Rian." "Waalaikumsalam." Dia melepas tanganku, lalu menjabat tangan teman-temannya. "Akhirnya dok, selamat. Semoga langgeng sampai jannah," ucap Dokter Haris menatapku. Aku mengenal beliau. Mereka bercerita banyak. Mas Rian tersenyum, sesekali tertawa. Lelaki itu tak banyak bicara. Justru terlihat wajahnya sangat kelelahan. "Mas, aku masuk ke dalam dulu ya," pamitku, melihat ketiga teman Mas Rian masih asik berbicara. "Tunggu Mas di dalam ya," bisiknya, sebelum aku berhasil bangkit dari duduk. Kita udah kelamaan ini sepertinya." "Ya udah dok, kami pamit aja deh. Hari juga sudah siang." Mereka juga berpamitan padaku, yang akhirnya tak jadi beranjak pergi. "Oke, terima kasih sudah mampir." Kami mengantar ketiga teman Mas Rian sampai ke pintu keluar. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Mas Rian mengajakku masuk. "Anak-anak mana ya, Ma?" tanyanya mencari-cari sosok kedua anak-anak kami. "Mungkin di luar, Mas. Tadi Lida minta izin main di kolam. Aa pasti juga di sana." "Mas kelihatan pucat. Istirahat sebentar yuk." Mas Rian mengangguk perlahan, lalu kami melangkah masuk bersamaan. Dia membuka pintu kamar. Terlihat sebuah ranjang jati ukir jepara mewah berdiri di tengah ruangan dengan 4 tiang di setiap sudut yang menjuntai tirai putih nan indah. Tempat tidur ini bahkan lebih indah dari yang pernah dihadiahkan untukku di pernikahan pertama kami. Mas Rian menggenggam tanganku lalu mengajak masuk.
Dia menuntun diri ini duduk di atas ranjang yang permukaannya dilapisi spray putih tanpa kelopak mawar karena sesuai permintaanku. Jangan dihias seperti pengantin baru. Malu dengan anak-anak jika nanti mereka masuk ke kamar ini. Tunggu sebentar, ucapnya bangkit untuk mengunci pintu kamar, lalu duduk kembali di sisiku. Papa lelah, ucapnya lemah. Boleh papa tidur di pangkuan mama? Aku segera mengangguk dan menyiapkan kedua kaki. Sudah lama papa rindukan tidur di sini, tapi baru sekarang bisa terwujud. Dia mengecup kaki lalu menatapku. Makasih ma, masih mau menerima papa yang sudah tak lagi berambut ini. Aku tersenyum tipis mendengar ucapannya. Ku gerakkan tangan mengusap kepala yang sudah licin itu. Lebih enak mana, ada rambut atau enggak? Dua-duanya enak. Ada. Kalau mama yang ngusap, aku kembali tersenyum. Mas tampak pucat. Apa mas merasa sakit? Mas Rian menggeleng. Papa cuma lelah. Kalau begitu berbaring yang nyaman mas. Aku hendak mengambil bantal, tapi dia menahan. Papa mau di sini aja. Sebentar ma, ucapnya memeluk kedua kakiku. Iya boleh, berbaringlah. Lalu aku mendengar dia menangis terseduh. Hati ini pun terasa perih. Aku tak tahu apa yang membuatnya sangat bersedih, tapi air mata ini pun tak mau berdamai. Luruh membasahi kedua pipi. Hari pernikahan yang penuh sukacita, tapi aku memaknainya dengan perasaan bahagia. Mas Rian semakin larut dalam tangisan. Wajahnya menelungkup pada kedua kakiku. Jemari ini hanya mengusap bahunya yang naik turun. Bersambung.